Siapa yang takut pada fakta film Pesta Babi? Suasana malam yang seharusnya menjadi ruang diskusi, ruang bagi publik untuk menonton, mendengar, lalu berpikir bersama. Namun acara nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists di Benteng Oranje pada Sabtu malam, 9 Mei 2026 justru dibubarkan sejumlah anggota TNI. Alasannya? Menurut Dandim 1501 Ternate Kolonel Infantri Jani Setiadi, judul dan banner film dianggap provokatif dan dikhawatirkan mengganggu kondusivitas. Lalu benarkah yang dianggap berbahaya adalah judul filmnya atau isi kenyataan yang ditampilkan di dalamnya? Karena Pesta Babi bukan film horor, bukan film porno, dan bukan pula cerita fiksi hasil khayalan sutradara. Saya Kolonel Infantri Jani Setiadi, selaku Dandim 1501 Ternate. Kami memonitor kegiatan ini, kemudian keberadaan kegiatan ini, itu kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif. Dari judulnya, ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi kalau tidak percaya akan saya tunjukkan. Banyak yang sifatnya provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial. Kemudian kami mengharapkan, karena saat ini Maluku Utara sangat sensitif saat ini dengan kondisi SARA, jadi saya minta kegiatan ini silahkan dilanjutkan dengan diskusi. Kalau seperti tadi disampaikan akan berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup, itu hal yang positif, silahkan dilanjutkan. Kemudian untuk kegiatan ini saya minta tolong dihentikan agar tidak menjadikan bahan untuk nanti dipolitisir di kemudian hari. Mungkin saat ini tidak, mungkin saya bilang. Tetapi nanti 2-3 hari kemudian, pentingnya mari kita bersama-sama menjaga kondisivitas kondisi yang ada di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Saya minta kita saling bekerja sama, mari kita saling menghargai. Kami juga sebagai aparat punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan maupun kondusif wilayah yang menjadi tanggung jawab di wilayah kami. Saya kira itu aja, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Film ini adalah dokumenter investigatif. Rekaman kehidupan nyata masyarakat adat Papua Selatan yang hidup di tengah tekanan ekspansi proyek strategis nasional atau PSN, termasuk pembukaan lahan pangan dan industri bioenergi berskala besar. Film ini membawa penonton melihat langsung kehidupan warga di Merauke, Bovendigul, dan Mapi. Wilayah yang selama ini jarang mendapat perhatian publik nasional, kecuali ketika bicara soal proyek besar dan investasi. Cerita dibuka dengan ritual adat, bukan sekadar seremoni budaya, tetapi simbol perlawanan masyarakat terhadap pembukaan hutan yang dianggap mengancam ruang hidup mereka. Sepanjang dokumenter, penonton diperlihatkan bagaimana hutan adat perlahan hilang, pohon-pohon tumbang, tanah leluhur berubah fungsi, sumber pangan tradisional terancam, dan masyarakat mulai mempertanyakan masa depan anak cucu mereka. Film ini juga memperlihatkan benturan besar yang selama ini terus terjadi di Papua, antara ambisi pembangunan nasional dengan hak masyarakat adat untuk mempertahankan tanah dan kehidupannya. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, Marga Kuipalo. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk
direncanakan mandatori 10% etanol. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Mister itu juga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata nih mereka nih. Papua bukan kosong. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Pemutaran film Pesta Babi dihentikan di beberapa tempat. Aneh, ada yang takut pada film, ada yang terancam. Siapa dan mengapa? Pesta Babi adalah film dokumenter, bukan film horor, bukan film porno. Film itu juga bukan film fiksi atau karangan sutradara. Film itu merekam tangis hutan yang roboh. Film itu menangkap suara masyarakat adat yang tersisih. Film itu adalah realitas yang berdarah-darah di tanah Papua. Tapi mengapa kebenaran justru dianggap sebagai ancaman? Penghentian pemutaran film Pesta Babi adalah lonceng kematian bagi akal sehat, bagi demokrasi kita. Jika film itu salah, bantahlah dengan data. Jika narasinya keliru, bukalah ruang debat. Membubarkan kerumunan nobar bukan solusi. Itu adalah bentuk kepanikan yang nyata. Katanya kita hidup dalam demokrasi. Namun kebebasan berekspresi seolah-olah hanya berlaku untuk narasi yang manis-manis saja. Narasi yang menjilat-jilat saja. Begitu kamera menyorot luka di balik proyek raksasa, aparat datang membawa larangan. Alasan stabilitas dan kondusivitas selalu menjadi tameng sakti untuk membungkam kritik. Jika film dokumenter dilarang tayang, lantas apa yang boleh kita tonton? Apakah kita hanya diizinkan melihat brosur pembangunan yang berkilau? Menghalangi publik melihat fakta lapangan adalah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Ini bukan sekedar soal film. Ini soal hak kita untuk tahu apa yang sedang terjadi di atas tanah kita sendiri. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Papua? Siapa yang sebenarnya ingin dilindungi di negeri ini? Rakyat Papua yang kehilangan ruang hidup atau mereka yang berpesta pora di atas eksploitasi? Ketika sebuah film mulai membuat publik bertanya siapa yang diuntungkan, siapa yang kehilangan tanah, dan siapa yang harus menanggung dampaknya, maka film itu tiba-tiba dianggap mengganggu ketertiban. Padahal diskusi adalah bagian dari demokrasi. Menonton dokumenter bukan tindakan kriminal, membicarakan dampak pembangunan bukan makar. Ironisnya, negara sering mengatakan pembangunan dilakukan demi rakyat. Namun ketika ada rakyat yang merasa dirugikan lalu bersuara melalui film dokumenter, ruang dialognya malah dibatasi. Kalau memang isi film itu salah, bantahlah dengan data. Kalau memang tuduhannya keliru, jawab dengan fakta bukan dengan pembubaran. Karena membungkam pemutaran film tidak otomatis menghapus kenyataan di lapangan. Hutan yang hilang tetap hilang. Masyarakat adat yang terdesak tetap ada. Konflik agraria tetap berlangsung. Dan pertanyaan publik tidak akan berhenti hanya karena layar dimatikan. Yang paling mengkhawatirkan bukanlah sebuah film dokumenter. Yang mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat mulai takut mendengar kenyataan. Sebab demokrasi tidak runtuh hanya karena kritik. Demokrasi runtuh ketika kritik dianggap ancaman. Jadi sekali lagi, siapa sebenarnya yang takut pada film Pesta Babi? Dan kenapa sebuah dokumenter tentang suara masyarakat adat bisa dianggap lebih berbahaya daripada kenyataan yang mereka alami setiap hari?